Selamat malam semuanya. Terima kasih buat Ibu Rahajeng dan Ibu Hanifah yang sudah berkenan hadir. Dan tema yang dibahas pada hari ini adalah menanggapi kasus pemerkosaan di Bekasi dan juga yang baru-baru ini terjadi adalah sinetron Jara yang viral di media sosial dan kalau bisa dibilang banyak tanggapan dari netizen sendiri terhadap sinetron Jara sendiri. Nah, untuk pembahasan selanjutnya saya akan bertanya dulu kepada Ibu Rahajeng, karena Ibu Rahajeng dari psikolog anak dan remaja. Saya ingin bertanya dulu Bu terkait tentang pemerkosaan di Bekasi Bu. Ini tanggapan Ibu dulu deh. Saya mau tahu tanggapan Ibu seperti apa terkait kasus Buat saya sih, pemerkosaan di saya Bekasi Bu. sedih banget sih ya, prihatin sekali karena di masa kayak sekarang, di mana sebetulnya teknologi udah segini canggihnya, ilmu pengetahuan atau segala yang berbau informasi bisa dapat dengan mudah diakses, terutama oleh anak-anak remaja atau itu kan usianya remaja ya kategorinya ya. Atau oleh generasi muda lah ya, termasuk mudah untuk diakses dan ternyata em, segitu banyaknya informasi masih ada loh yang masih belum bisa mendapatkan baik pertolongan bagi dia sendiri ya kan, ataupun pertolongan baik pengetahuan ya, pertolongan berupa pengetahuan, jadi dia terhindarkan dari orang-orang yang seperti itu begitu, ataupun dia sampai nggak mampu atau nggak bisa minta tolong sama siapapun, bahkan tidak terpikirkan untuk ya waktu itu mungkin untuk minta tolong dengan siapapun dalam kondisi seperti itu. Di hari gini itu sih saya prihatin banget ya, dan sayangnya saya nggak, karena nggak nanganin langsung, saya nggak tahu kejadiannya kayak gimana, tapi poinnya adalah aduh, hari gini masih bisa ya terjadi gitu. Prihatin banget sih kenapa kita nggak saling melindungi ya. Terutama ini kan remaja, berarti kan kita sebagai orang dewasa di sekitarnya. Saya nggak bilang hanya orang tua ya. Karena untuk mendidik anak itu pada idealnya bukan hanya orang tuanya, tapi semua lingkungan yang ada di sekitarnya. Itu sebetulnya bisa saling menjaga dan saling mengingatkan gitu. Gitu sih ya kira-kira. Dan prihatinnya lagi bergulirnya sangat ekstrim. Artinya em, sempat diputar balik, tapi terus saya baca balik lagi beritanya gitu ya. Dengan tadinya kan sempat dia yang disalahkan, tapi kemudian balik lagi beritanya. Cuma tetap ya, kalau untuk remaja atau untuk anak yang dalam usia perkembangan, itu dipapar gitu nanti yang sangat mungkin nggak bagus lagi. Begitu. Jadi itu sih yang membuat saya sama kasus ini tuh unik iya, memprihatinkan sangat. Kemudian harapan saya sih mudah-mudahan ini benar-benar jadi yang terakhir ya. Mudah-mudahan semuanya kemudian hari gitu dan bisa mendidik bersama para generasi yang lebih muda dari kita ke arah yang lebih positif. Tapi ini benar-benar sama-sama. Enggak, ini bukan cuma tugas orang tua yang punya anak gitu deh Mas Aris tepatnya. Tapi ini kita semua yang ngerti, tahu dan peduli. Harusnya begitu. Dan untuk Ibu Hanifah sendiri bagaimana Ibu terkait kasus pemerkosaan ini Bu? Karena kan juga Ibu dari kriminolog, pasti memahami kasus seperti ini dan juga mungkin kasus-kasus sebelumnya. Boleh tanggapannya dulu Bu Oke, terkait baik. kasus Terima kasih pemerkosaan Bu Mas di Bekasi Haris. ini? Dan Mbak-mbak tersayang, hari ini kita kenalan nih. Hmm. Lain kali mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol santai lagi ya Mbak ya. Iya. Gitu. Oke. Eh, yang paling baru itu sebetulnya yang kasus yang ada pencuriannya ya Mas ya, selain yang ada perdagangan orangnya gitu ya. Jadi kalau di kriminologi yang dibahas itu ada 4. Yang pertama itu pelaku, yang kedua korban, yang ketiga kejahatan itu sendiri, yang keempat adalah reaksi masyarakat. Kalau kita melihat pelakunya sih jelas-jelas ya, kita lihat motifnya apa sih gitu. Oh ini katanya kalau yang kasus yang ramai itu katanya awalnya dia pacaran dulu, terus mau berhubungan gitu ya. Pada saat si anak ini mau berhubungan, ini yang saya sangat sepakat dengan Mbak Rahaja. Kenapa remaja kita zaman sekarang kurang 3 hal. Yang pertama deteksi dini, ya enggak? Kita harus mendeteksi nih pacar kita, temennya teman kita, itu aman nggak sih gitu loh. Ya enggak? Karena zaman kayak gini, temen bisa jual temen loh ya, pacar bisa jual pacar gitu ya. Nah yang kayak begini nih yang anak-anak harus tahu.
Terus pertahanan diri. Kalau aku ketemu pacar yang toksik, kalau aku ketemu pacar yang orangnya kira-kira membahayakan, aku harus ngapain sih? Yang ketiga adalah jejaring. Anak remaja harus tahu jejaringnya dengan mereka harus kemana. Mereka harus tahu P2T, P2A, mereka harus tahu lembaga pulih, mereka harus tahu lembaga-lembaga yang bisa menolong mereka. Kan di media sosial seperti yang Mbak Radin sampaikan tadi, informasinya itu banyak. Jadi kalau mereka sampai nggak tahu yang mereka tonton itu apa, gitu kan. Jadi ada kemarahan. Walaupun saya marah sama pelakunya, tapi saya itu gemes gitu, Mbak. Karena saya juga punya anak remaja yang, ya Allah, ini gimana nih anak-anak gitu ya. Nah, kalau dari pelakunya, kalau memang dia berniat, ya berarti hukumannya harus berat-beratnya. Karena ada niat di situ. Sehingga menjadi panjang, karena tidak hanya memperkosa, tapi menjual. Dan menjual itu sekarang gampang banget. Nggak perlu mucikari, nggak perlu germo, kita bisa jual diri sendiri, gitu loh. Artinya kan moral anak-anak kita, moral remaja kita, nilai dan norma itu udah nggak ada. Gitu ya, kalau perkosaan sendiri, kalau kita bahas sudah jelas itu menyalahi aturan hukum dan lain-lain. Yang terakhir adalah reaksi masyarakat. Sebetulnya pada saat kita melibatkan reaksi masyarakat, kita bisa melakukan permintaan ke pemerintah memberikan hukum sebanyak-banyaknya. Tapi kita jadi kembali lagi, pemerintah mengabaikan atau menerima pada saat yang kita sampaikan atau reaksi masyarakat itu sudah keras, tapi pemerintah tetap diam aja, ya balik lagi. Jadi jangan berharap pemerkosaan itu berhenti kalau kita nggak bekerja bersama-sama seperti yang saya katakan. Itu dari saya, Mas. Oke, dan juga untuk Mbak Frida sebagai penggiat isu perempuan yang sudah bergabung. Halo Mbak, selamat malam. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Kedengaran Mbak Frida? Oke. Ya, kedengaran dengan jelas Mbak. Salam kenal. Oke. Salam kenal Mbak. Ya, untuk Mbak Frida, bagaimana tanggapan Mbak? Mungkin sama dengan tanggapan Ibu Hanifah dan juga Ibu Rajeng, atau mungkin ada tanggapan yang berbeda terkait kasus pemerkosaan di Bekasi, dan mungkin ada nggak sih fakta-fakta yang terbaru terkait pemerkosaan di Bekasi ini sebagai isu penggiat perempuan ini? Pasti kan dari isu penggiat perempuan ini pasti mencari data-data yang betul-betul mencari tahu seperti apa karakter si korban dan mungkin karakter si tersangka seperti apa. Boleh diberi tanggapannya, Mbak? Pertanyaannya. Mungkin aku akan berangkat dari tadi yang dibahas oleh Mbak Iva ya sebelumnya. Aku di sini nggak akan nggak mau terkesan victim blaming, tapi memang ketika itu kan awalnya terjadi kekerasan dalam pacaran ya. Nah, di situ memang kalau saya sebagai orang yang tidak mengalami itu gitu, pasti akan dengan mudah saya akan bilang, oh kalau kalau udah ada tanda-tanda bahwa pacar saya ini toksik, maka saya harus mampu mengenali dan harus mampu mengeluarkan diri dari situ gitu. Tapi kan kenyataannya itu nggak segampang itu gitu. Jadi apalagi ada misalnya ada yang disebut Stockholm Syndrome itu ya. Terus ketika udah dalam hubungan pacaran itu pasti hubungan emosionalnya tuh sangat kompleks gitu ya antara korban dan si tersangka ini gitu kan. Jadi kalau beda nggak kayak dengan orang yang nggak terlalu dekat atau bahkan orang yang nggak kenal, ketika kita mengalami misalnya mengalami kekerasan dari orang yang kita kenal nggak dekat atau bahkan nggak kita kenal, itu pasti akan dengan mudah saya akan langsung melawan gitu karena aku nggak punya kedekatan emosional dengan dia. Tapi ketika apalagi ini pacar sendiri gitu, itu pasti akan sangat susah kan, ada rasa nggak enak, apalagi ada rasa sayang gitu sama dia kayak gitu kan. Jadi menurutku di dalam kasus itu korban mungkin mengalami manipulasi gitu kan. Jadi apalagi dia masih di bawah umur dan di bawah umur itu kan belum bisa memberikan konsen atau persetujuan. Jadi dari situ aja udah salah gitu. Nah, terus juga yang paling bikin gemes itu adalah ketika ada wacana keluarga tersangka itu ingin menikahkan gitu kan. Dan di sini beliau mengatakan bahwa dari sudut pandang beliau gitu, pemerkosaan itu disamakan dengan perzinahan gitu. Jadi ini nggak bisa membedakan antara apa sih bedanya antara kekerasan seksual dengan aktivitas seksual gitu. Kalau
perzinahan itu bisa jadi aktivitas seksual, maksudnya tidak ada kekerasan di situ. Nah, tapi ini disamakan, padahal itu jelas itu adalah kekerasan seksual, gitu. Tapi disamakan, dianggap perzinahan sehingga dianggap dia bilang daripada menanggung dosa, gitu kan, maka lebih baik dinikahkan. Nah, itu kan sudut pandang yang sangat berbahaya ya, tapi memang ini enggak, tapi ya enggak kaget juga karena memang itu enggak pertama kali terjadi kan ketika korban malah dinikahkan dengan pelaku kayak gitu. Ya. Dan untuk Ibu Rahajeng sendiri berarti dari perempuannya sendiri harus lebih selektif karena kan anak dan remaja ini masih labil kalau bisa dibilang dalam memilih pasangan seperti itu ya Bu ya. Nah, ini bagaimana buat anak-anak yang masih remaja dan juga yang kita tahu bahwa untuk dilarang pacaran saja mungkin Ibu Rahajeng sendiri pasti memahami bagaimana sulitnya di dalam hal seperti ini. Nah, bagaimana untuk kita sebagai orang tua di dalam mendidik anak kita di dalam selektif memilih pacar untuk khususnya untuk anak perempuan agar tidak tidak ada terjadi kasus-kasus seperti ini, tetapi ya semakin menurun lah, bukan hilang, tapi semakin Kalau menurun buat saya, untuk kasus-kasus seperti benar ini. nih arahnya, artinya gini, betul kita nggak pernah bisa menyalahkan remaja begitu aja, apalagi remaja. Belum lagi kalau yang Mbak Eva bilang mungkin terkait dengan orang yang mengalami trauma ya. Kalau dia punya trauma, apalagi traumanya sudah dia alami berulang-ulang, saya duga kalau ada orang suka dengan orang yang melakukan kekerasan, kan kekerasan itu tidak hadir sehari sekali. Kemungkinan besar pada saat pacaran kemarin-kemarin, laki-laki ini sudah melakukan kekerasan kecil-kecil tapi tidak ditangkap atau tidak dirasakan oleh si remaja tersebut. Artinya kemungkinan besar remaja ini pernah mengalami trauma dalam hidupnya dalam bentuk apapun ya, baik itu bullying sama teman atau apapun, tapi intinya dia pernah mengalami sesuatu yang membuat dia gagal menangkap rasa dari kekerasan itu sendiri dari awal. Jadi seperti kata Mbak Eva, belum tentu dia mungkin memang dia bukan cuma nggak ngerti, tapi dia juga jadi numbing gitu ya sama kekerasan karena memang dia mungkin sebelumnya sudah mengalami trauma-trauma seperti itu. Jadi dengan kata lain, memang betul karena mereka masih anak-anak, orang tua yang paling banyak peranannya. Makanya tadi di depan saya bilang perannya adalah semua orang dewasa yang ada di sekitarnya, bertanggung jawab kita semua rame-rame, bukan hanya orang tuanya aja. Baik dari segi bahwa kita dan orang tua harus memberikan informasi sebanyak mungkin tentang seperti apa sih dunia di luar rumahnya. Dan yang paling dasar adalah sejak dini sangat diharapkan adanya komunikasi relasi ya yang baik gitu, kedekatan emosional kalau bahasa psikologisnya antara anak dengan orang tua. Terutama kalau dalam kasus pacaran berarti dengan yang lawan jenis. Jadi kalau anak laki-laki dengan ibu, anak perempuan dengan figur ayah. Bukan apa-apa, ketika mereka memiliki kedekatan dengan orang-orang ini, mereka jadi punya benchmarking gitu. Sentuhan yang lembut, yang aman seperti apa sih? Sentuhan yang tidak mengandung nafsu, hasrat tuh yang kayak gimana sih? Itu mereka sudah punya catatannya dari kecil jadinya kalau hubungannya baik. Tetapi kalau ada pengabaian, ada neglecting atau ada jauh jadinya ya, artinya orang tua hadir hanya untuk ngoreksi melulu, ngomelin, komplain. Nah, akhirnya anak jadi jaga jarak. Ketika anak menjaga jarak ini nih Mas, sangat mungkin mereka didekati dan masuklah figur-figur yang seolah-olah lebih baik daripada figur orang tuanya. Padahal belum tentu. Apalagi kalau umurnya masih sama-sama muda ya. Jadi sangat perlu kita tuh menjalin kedekatan dengan cara banyak-banyak deh kalau buat remaja itu dengerin emosinya si remaja ini saat ngomong. Jadi kalau lagi ngobrol sama remaja jangan tangkap kontennya aja, tapi tangkap emosi yang dia sampaikan apa. Karena sesuai dengan perkembangan otaknya saat itu yang sedang dominan adalah perkembangan otak yang dominan di emosi. Jadi mereka memang baru paham bahasa itu. Kalau logika dan lain-lain mungkin memang masih sulit dia pahami. Tapi dengan otomatis, dengan dia merasa ada kedekatan dengan figur orang tua, nggak akan gampang-gampang dia jatuh hati sama orang lain. Nggak akan gampang-gampang dia diajak ngamar misalnya ya, atau pacaran yang berlebihan. Karena dia jadi nggak punya kebutuhannya. Kebutuhan dia tetap pacaran, tetapi pacarannya ada batasan sehat yang dia sendiri sadari.
Kenapa bisa begitu? Karena dia jadi tahu harga dirinya ada di mana, berapa harganya dia, seberapa mahalnya dia untuk dengan mudah diajak masuk ke kamar kah, pergi berduaan kah, atau apapun yang lainnya. Nah, masalah harga diri ini semuanya bisa dibentuknya dari awal banget, Mas. Dari kecil sampai besar itu berupa perkembangan sosial yang bertahap-tahap. Jadi sangat diharapkan di sini adanya orang tua yang mau belajar juga nih. Harapan saya orang tuanya juga membuka diri buat belajar ya. Soalnya bagaimanapun juga kadang-kadang ada persepsi zaman dulu sama zaman sekarang yang agak ya kayak Mbak Eva tadi bilang, masa korban kekerasan mau dinikahin dengan alasan itu menggugurkan dosa misalnya. Apa hubungannya dosa dengan disiksa kayak gitu dan siksaan itu mungkin cuma seminggu, 2 minggu, tapi mungkin efeknya bisa puluhan tahun. Jadi kayaknya jangan sampai para orang tua juga ada yang berpikirnya masih belum cukup terbuka untuk membedakan mana yang paksaan, mana yang kekerasan, mana yang cuma salah pacaran atau salah pergaulan, mana yang sudah kriminal. Hal-hal seperti itu tuh Mas. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan cukup ya. Oke, dan juga untuk Ibu Hanifah kan tadi berbicara terkait sampai kalau bisa dibilang perampokan terhadap barang-barang si korban sendiri. Nah, ini saya ingin tahu nih Ibu Hanifah, apakah ini juga ada faktor ekonomi terkait kasus pemerkosaan di Bekasi dan mungkin kasus-kasus yang lainnya yang mungkin kalau bisa dibilang ada unsur pidananya terkait pencurian, perampokan seperti itu. Karena kan kita tahu bahwa gaya hidup manusia sangat berbeda dan ini apakah menjadi faktor utama juga terkait kasus pemerkosaan ini sampai akhirnya menjadi perampokan ya, seperti itu, Bu? Ternyata sampai sejauh ini kejahatan perkosaan itu masih dalam ranah kejahatan konvensional. Kejahatan yang banyak sekali dilakukan oleh orang-orang seperti pencurian, pencopetan gitu. Kalau dibikin piramida itu yang paling bawah. Sementara yang paling atas adalah kejahatan-kejahatan korporasi. Kejahatan dilakukan oleh pemerintah atau orang-orang yang berkuasa. Jadi biasanya ya dari piramida yang paling bawah ini penyebab utamanya, bukan utama ya, ada penyebab itu kalau nggak salah ada 5. Yang pertama itu adalah faktor psikologis si pelaku itu. Jadi kalau faktor psikologis mungkin Mbak Rahajeng ini paling tahu. Jadi masing-masing dari kita itu punya permasalahan sendiri ya. Sehingga kita punya trauma-trauma sendiri sehingga bisa jadi itulah yang menjadi penyebab kita melakukan kejahatan. Yang kedua adalah faktor ekonomi. Ini pasti nih ya. Pada saat orang sudah krisis ekonomi, krisis finansial, itu tentunya mereka untuk makan aja susah. Sehingga mereka menghalalkan berbagai macam cara untuk memenuhi kebutuhan itu. Lalu lingkungan yang buruk, kalau di kriminologi namanya anomi, lingkungan yang nggak ada nilai, nggak ada norma, sehingga mau melakukan apapun boleh, jangankan melakukan perkosaan, kadang mengambil hak orang aja itu menjadi sesuatu yang biasa. Lalu kata-kata diawali dengan kata-kata yang buruk, memanggil dengan nama yang tidak baik, mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat biasa. Lalu pendidikan si pelaku. Jadi pendidikan ini bukan hanya dia itu kuliah harusnya dia nggak melakukan kejahatan. Tapi pendidikan dalam hal ini adalah penerimaan ilmu yang dia yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga nggak memungkinkan si orang yang pendidikannya tinggi tidak melakukan kejahatan. Buktinya kejahatan korporasi juga yang melakukan adalah orang-orang dengan intelijensia dan ilmu yang tinggi. Nah yang terakhir adalah teknologi. Jadi di sini peranan teknologi sangat-sangat tinggi. Ini kalau kita lihat lagi, kita tarik lagi, kenapa seseorang melakukan atau berbuat jahat, atau bahkan berbuat baik, itu ada 4 faktor sebetulnya. Yang pertama adalah sesuai dengan yang disampaikan oleh Mbak Rahajeng tadi, yaitu justru ini dari faktor eksternal. Yang pertama adalah pengasuhan, karena pengasuhan ini adalah ilmu yang disampaikan oleh orang lain, dari ibunya, dari bapaknya, artinya bukan genetik. Yang kedua adalah sekolah, pendidikan di sekolah. Pendidikan di sekolahnya mendapatkan seperti apa nih anak ini? Dia terbentuk nggak karakternya? Yang ketiga adalah peer group-nya seperti apa? Selanjutnya yang terakhir adalah kembali lagi. Dia melihat media sosialnya seperti apa? Dia melihat buku yang seperti apa? Sehingga ini yang menyebabkan orang-orang melakukan kejahatan. Di balik si faktor-faktor yang membuat dia melakukan kejahatan yang ada 5 tadi, ternyata ada faktor dari diri sendiri yang faktor eksternal yang ternyata sangat-sangat berpengaruh.
Jadi ini Mas yang membuat orang melakukan kejahatan. Tapi kita tetap harus melihat ya, sebetulnya orang ini kenapa gitu ya. Nggak semata-mata kejahatannya seperti apa, terus hukumannya seperti apa. Karena kalau di hukum itu kan yang penting ada saksi, yang penting ada bukti, ada pelaku, ada korban, itu sudah bisa dihukum. Tapi dalam kriminologi kita harus tarik dulu ke belakang. Sebetulnya kenapa orang ini melakukan? Karena pelaku pun jangan-jangan adalah korban. Korban dari apa? Korban dari masyarakat, korban dari pengasuhan, korban dari lingkungan, atau korban dari kejahatan yang sama sebelumnya. Itu. Oke, dan untuk Mbak Frida sendiri bagaimana terkait tanggapan Mbak terkait pemerintah pusat atau mungkin daerah untuk hadir di dalam bukan hanya kasus pemerkosaan aja, pelecehan dan juga kasus-kasus lainnya. Apakah pemerintah pusat dan daerah juga hadir di dalam kasus-kasus seperti ini, atau mungkin Mbak Frida sendiri menganggap bahwa pemerintah kurang aware terhadap kasus seperti ini? Karena kan kita tahu bahwa kasus pelecehan dan pemerkosaan ini sangat kalau bisa dibilang sangat marak terjadi di Indonesia. Mungkin sebagai penggiat isu perempuan ini bagaimana? Apakah pemerintah sudah hadir terkait hal kasus seperti ini, Mbak? Sebenarnya ada gitu ya. Kalau di Pemda kan ada yang kayak tadi P2, TP2A kayak gitu-gitu terus. Tapi itu gimana ya? Kalau di pemerintah sendiri, kalau kita lihat secara makro gitu ya, secara menyeluruh itu memang masih kurang gitu ya, masih kurang terlihat niatnya gitu, niatnya untuk memperbaiki keadaan ini gitu. Karena misalnya kalau kita ngomong soal RUU penghapusan kekerasan seksual gitu, itu kan yang udah dibahas lama sekali dan masih belum jelas gitu sampai sekarang kan. Padahal kalau hukum yang ada sekarang itu masih sangat kurang mengakomodasi berbagai jenis kekerasan seksual gitu, apalagi kalau kayak tadi ada eksploitasi seksual gitu, terus ada kekerasan dalam pacaran kayak gitu, itu kan sangat sulit diproses secara hukum kalau dengan hukum yang ada sekarang gitu, yang hanya mengenal kalau tadi pencabulan terhadap anak, kemudian kalau yang itu hanya ada pemerkosaannya pun hanya sangat sempit gitu ya definisinya, hanya ada penetrasi gitu, maka itu baru dianggap pemerkosaan. Kemudian juga dan itu tuh kurang sekali perspektif terhadap korban gitu. Kalau dengan hukum yang ada sekarang gitu. Nah, kalau dengan RUU PKS itu kan dia lebih fokus kepada korban dan pendamping korban gitu ya, untuk pemulihan korban intinya. Jadi memang bukan fokus untuk memang ada pidana terhadap pelaku, memang pelakunya dihukum, cuman fokusnya bukan ke situ gitu, tapi lebih ke pemulihan korban. Jadi kan kalau yang hukum KUHP gitu ya, misalnya sekarang itu kan dia hanya fokus menghukum pelaku gitu. Jadi itu seolah dilupakan gitu. Jadi kayak tadi yang Mbak Ajeng bilang juga bahwa kan mengalami trauma itu bahkan bisa sampai puluhan tahun setelah kejadian itu kayak nah ini gimana nasib korbannya ini, apakah harusnya kan ada pemerintah harusnya memfasilitasi untuk konseling dan lain gitu kan agar dia pulih gitu terhadap traumanya. Juga perlindungan terhadap pendamping itu bagaimana, kalau kita lihat sekarang kan ada kalau pelakunya itu dari orang yang berkuasa gitu ya, secara status sosial maupun yang kriminal atau apapun itu bisa jadi terjadi intimidasi gitu terhadap nggak hanya korban tapi juga terhadap para pendamping korban kayak gitu. Nah itu kan bagaimana ini perlindungannya seperti itu kan sekarang masih belum kuat gitu ditegakkan, itu kayak masih nggak niat gitu kalau kita lihat kayak gitu. Dan untuk Ibu Rahajeng sendiri, Bu, bagaimana terkait korban sendiri? Karena kan kita tahu bahwa jarang sekali korban untuk kalau bisa dibilang speak up, atau mungkin jarang untuk melaporkan mungkin kepada orang tua atau mungkin pihak berwajib terkait hal ini. Dan saya tahu bahwa trauma pasti ada, tetapi sampai bertahun-tahun mereka menyembunyikan hal seperti ini. Dan mungkin selain hal trauma yang mungkin Ibu Rahajeng pasti tahu, nah ini kenapa sih korban-korban itu jarang speak up terhadap kalau bisa dibilang dia menjadi korban pelecehan
pelecehan atau mungkin pemerkosaan, ini mungkin ada sebagai ancaman kah atau mungkin akan dibunuh kah atau bagaimana kah? Ini saya ingin tahu Lepas tanggapan Ibu dari sendiri bagaimana. pelakunya punya kekuasaan atau tidak, apakah pelakunya adalah orang yang terlindungi, lebih terlindungi dari korban atau tidak, yang sudah pasti adalah adanya sanksi sosial yang cukup menakutkan buat perempuan pada saat seperti sekarang ini. Masih belum ada pemahaman yang seimbang gitu ya, tentang bagaimana memandang seorang perempuan dengan segala tugas-tugasnya, dengan segala kerumitan hidupnya. Penghargaan terhadap seorang perempuan itu kalau saya lihat ya, baik secara budaya di Indonesia ataupun dari kebiasaan-kebiasaan kita bercanda, itu emang masih sangat kurang sekali sih penghargaannya. Jadi benar-benar diletakkan di posisi yang belum salah gitu ya. Belum dianggapnya, jangankan kita yang orang lain, barangkali dari orang tua pun ada kalanya menganggap seperti itu. Jadi prejudis bahwa menganggap kalau ada yang salah, ini pasti perempuannya nih yang gampangan nih. Ini pasti perempuannya nih yang ngasih angin nih. Misalnya seperti itu. Padahal belum tentu juga kejadiannya seperti itu. Malah boleh dikatakan secara mendasar, gak ada lah orang yang mau disakitin, apalagi perempuan. Gak ada juga orang yang mau direndahin, apalagi perempuan. Apalagi dipermalukan, jelas enggak ya. Tapi dengan adanya sanksi sosial yang tidak memihak pada perempuan, kemudian hukumnya juga, hukum masih belum bisa melindungi. Kadang-kadang saya lihatnya sih masih begitu ya, jangankan kasus-kasus ini, pada anak-anak, pada perempuan, hukumnya sendiri masih belum ajak gitu, belum bisa membuat kita merasa aman. Terus sekarang kalau ngaku, kalau kita buka, kita bilang dapat apa kita? Dapat cibiran, cuma dapat hujatan netizen, cuma dapat makin banyak nih kesalahan-kesalahan yang kata-katanya orang. Tentu bagi mereka akan makin berat, Mas. Lebih mudah bagi mereka untuk fokus pada penyembuhan diri mereka daripada mereka harus membuka aib tapi nggak ada bandingan yang seimbang. Kan gini ya, kalau kita mau buka sesuatu, kan kita pasti mikir, dapat apa nih aku? Aku dapat perlindungan kah? Dapat kemudahan kah? Atau dapat apa? Nyatanya mending kalau kasihan aja belum tentu loh. Coba deh perhatikan komen-komen kalau ada berita seperti ini, masih terlalu cepat dan terlalu tinggi angka yang lebih menyalahkan daripada memahami kondisinya gitu. Jadi hal-hal ini tentu membuat siapa juga yang korban terus mau ngaku kalau nggak tahu. Sekarang ngaku gunanya apa? Buat dilindungin kan maunya, ya sih, dapat perlindungan, dapat bantuan hukum. Ada nggak yang kira-kira mau bantuin? Apalagi tahu ternyata lawannya gajah, rata-rata mundur semuanya. Sehingga yang ada dia merasa rugi 2 kali. Kalau nggak salah kan di kasus ini hampir tidak dilaporkan, lalu dapat ancaman, tapi untung maju terus. Memang bantuan media dalam mengungkapkan ada sedikit membuat mereka mungkin jadi mampu bertahan ya. Tetapi si malakama juga makin dibuka sama media semuanya, berbahaya juga untuk kelangsungan hidup korban ini nantinya. Seperti itu. Kita kan pinginnya nggak jadi korban, kita pinginnya mereka jadi penyintas ya, survivor gitu, berhasil selamat dari kejadian-kejadian seperti ini. Tapi ya itu, kalau ditanya kenapa sih mereka nggak speak up aja, nah ya begitu, gimana dong? Pasti Mbak Iva sama Mbak ini lebih tahu deh daripada aku, betapa pandangan-pandangan orang terhadap perempuan itu masih gawat banget gitu ya, masih sangat perlu sekali diperbaiki. Ini kita nggak ngomongin agama ya, kita nggak ngomongin ada latar belakang agama sekalipun sudah seperti itu, apalagi kalau dimasukkan ada lagi nanti faktor-faktor budaya, agama. Jadi memang yang perlu kayaknya dinaikkan itu adalah pendidikan ya, bukan pendidikan formal seperti tadi ya Mbak ya, bukan pendidikan formal, tapi pemahaman orang, membuka wawasan orang tentang seperti apa sih kehidupan, seperti apa sih peran perempuan, seperti apa sih cara menghargai orang, seperti apa sih yang disebut dengan kemanusiaan, hal-hal kayak gitu loh. Itu kayaknya memang sangat perlu diangkat dan diperkenalkan agar mereka tahu ini bukan masalah laki perempuannya loh, tapi juga masalah kekerasan yang dilakukan pada orang yang dianggap lebih lemah, seperti itu. Kayak gitulah kira-kira gitu Mas. Oke, dan untuk Ibu Hanifa sendiri ini kan Ibu Hanifa lebih mengarah kepada mungkin undang-undangnya dan juga sanksi pidana terhadap pelaku dan juga korban. Nah, baru-baru ini kan juga Pak Jokowi menaikkan
keputusan presiden terhadap pelaku pelecehan dan mungkin pemerkosaan, yaitu bahwa adanya hukuman kebiri. Nah, buat Ibu sendiri, apakah ini sudah efektif di dalam menurunkan angka kasus pemerkosaan di Indonesia sendiri, dan juga apakah undang-undang yang ada saat ini yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat terkait perlindungan korban, apakah sudah melindungi korban terhadap pemerkosaan atau mungkin pelecehan? Baik, saya meluruskan dulu ya Mas Aris ya. Ternyata kriminologi itu bukan dari hukum, tapi dari sosiologi. Makanya yang kami pelajari adalah masyarakatnya atau reaksi masyarakat atau gejala-gejala sosial, ya. Tapi kembali lagi di pertanyaan Mas Haris, bagaimana dengan aturan-aturan atau undang-undang yang sudah dibuat oleh pemerintah? Apakah efektif? Sebetulnya gini, efektif atau tidaknya adalah pada implementasinya gitu, bukan cuma pada pembuatannya doang gitu. Kalau cuma dibuat tapi bisa ditawar untuk apa? Sejauh ini hukum yang ada, proses-proses yang ada itu sebetulnya hanya mengarah kepada sampai ke si pelaku ini dipenjarakan. Padahal kan harusnya tidak seperti itu. Seperti yang Mbak Ajeng tadi bilang, harus ada edukasi lagi. Edukasi tentang apa? Masyarakat harus tahu pada saat dia jadi korban, sebetulnya mereka punya hak. Haknya itu ada beberapa. Yang pertama hak restitusi, hak penggantian. Penggantian apa? Penggantian kerugian. Kerugian apa? Kerugian secara fisik, secara mental. Ya kan? Yang kedua, mereka harus mendapatkan rehabilitasi secara psikologis. Itu masyarakat harus tahu. Yang selanjutnya adalah mereka mendapatkan hak bagaimana pemulihan nama baik secara sosial. Terus mereka harus mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, ini yang nggak beres-beres. Akhirnya, kalau dicat tahu, sampai tahun 2020 itu, angkanya di 299, saya pikir itu lebih banyak dari itu karena banyak sekali yang nggak melapor. Karena apa? Mereka merasa bahwa kalau aku melapor, aku mau dapat apa? Bukankah nama aku semakin buruk? Bukankah aku semakin dihujat? Bahkan saya pernah menangani kasus TPPO, itu ada 14 anak yang diperdagangkan. Dengan awalnya itu orang tuanya melapor anaknya hilang. Pada saat anaknya saya temukan, kami temukan, orang tuanya itu reaksinya macam-macam, Mas. Ada yang bersuka cita karena anaknya ketemu, yang kedua malah benci karena anaknya membuat malu keluarga, yang ketiga orang tuanya mau menerima tapi masyarakat nggak mau. Artinya si korban ini kan menjadi korban semakin. Sementara pikiran masyarakat adalah pada saat ada kejahatan perkosaan, yang penting adalah pelakunya dijebloskan, yang penting pelakunya diketahui. Gimana ini kalau Mbak Firda bilang, ini yang harus dikalihkan itu adalah korban. Korban bisa ketakutan, korban bisa trauma. Ya pada saat ini trauma, dia nggak akan mendidik anaknya dengan baik, karena dia mengelola perasaannya sendiri, menjaga dirinya sendiri, self-esteem-nya rendah, konsep dirinya rendah, dia merasa bahwa dia bukan siapa-siapa, dia nggak layak hidup. Yang paling bahaya adalah pada saat dia merasa menjadi sampah, dia akan melacurkan diri atau melakukan hal-hal di luar nalar yang seharusnya tidak dia lakukan. Itu Mas, horor banget ya. Jadi saya kalau ngomong ini jadi berapi-api karena kesel banget gitu ya. Karena jadi seolah-olah yang dilindungi itu pelaku hanya dijebloskan ke penjara, tapi nyatanya nggak sesuai tuntutan. Iya nggak Mbak Firda? Si korbannya masih sakit hati, masih trauma, pelakunya udah keluar. Hello, kok bisa begitu gitu? Itu yang bikin saya. Ini balik lagi ke Mbak Firda. Saya tadi tertarik banget dengan pembahasan Mbak Firda. Ada lagi yang harus dilindungi, yaitu pendamping. Karena sebetulnya yang banyak mendapatkan teror itu pendamping. Dikiranya kita itu sok-sok kepo, sok-sok jadi pahlawan gitu. Ya Allah, kita ini mau melindungi perempuan yang notabene ibunya dia perempuan, adiknya dia perempuan gitu. Kita yang sering diteror, Mas. Itu yang bikin orang nggak ada yang mau kerja kayak kita, Mbak Firda ya? Ya nggak? Iya benar. Itu sih. Maaf ya Mas ya, kita perempuan 3 loh, kesel banget sama laki-laki jadinya. Gitu. Mas, makasih ya. Dan untuk untuk Mbak Frida sendiri, bagaimana budaya masyarakat kita yang kalau bisa dibilang masyarakat kita sendiri masih ada yang
mencap bahwa perempuan ini adalah perempuan yang genit dan mungkin ya saya kurang memahami cap masyarakat sendiri atau mungkin budaya sendiri. Nah, bagaimana untuk masyarakat sendiri di dalam hal ini hadir bersama-sama di dalam melindungi korban dan juga mendampingi si korban ini untuk kalau bisa dibilang sampai kasus ini tuntas begitu, supaya masyarakat juga jangan sampai menjadi beban juga atau mungkin menambah permasalahan juga kalau misalnya budaya kita yang masih ada cap-cap seperti ini. Untuk Mbak Frida sendiri bagaimana, Mbak? Iya, tadi kayaknya udah dijelasin dengan cukup lengkap dan panjang ya oleh Mbak Rahajeng soal ini kan, soal budaya masyarakat kita, bagaimana masyarakat kita memandang kasus-kasus kekerasan seksual kayak gitu. Memang jadi kekerasan berbasis gender itu kan sendiri memang awalnya berakar dari budaya patriarki gitu kan, yang mengordinasi perempuan gitu. Jadi dan saat ini gitu ya di lingkungan kita di sini di Indonesia itu memang masih sangat kental gitu budaya. Ini nggak menutup mata juga bahwa kawan-kawan muda gitu itu tuh udah banyak banget yang udah melek hal ini. Jadi ketika bisa kita tunjukkan di medsos gitu, ketika ada kasus-kasus seperti ini viral, itu kan banyak juga yang membela korban gitu, banyak juga yang paham gitu bahwa harusnya tuh nggak gini gitu kan, banyak juga yang langsung reach out ke korban gitu kan, ketika ada korban yang kita misalnya di medsos gitu kan langsung ada teman-teman yang memang udah aware, yang misalnya yang juga mungkin udah berpengalaman sebagai pedang kayak gitu kan, yang reach out ke korban gitu, nanyain butuh bantuan apa gimana gitu sih. Jadi menurutku yang bisa dilakukan masyarakat ya seperti itu harusnya, ketika ada korban. Jadi kayak tadi sudah dijelasin juga oleh Mbak Haji ya, kalau korban berani speak up itu tuh berarti nggak mungkin dia bohong gitu loh. Itu sangat nggak mungkin dia bohong ketika dia udah berani speak up, karena bakal banyak sekali hujatan yang dia terima gitu. Makanya kenapa kebanyakan nggak berani speak up. Nah, jadi ketika ada yang speak up itu hampir nggak mungkin itu dia bohong gitu, tapi nggak mungkin dia cuma pansus, itu hampir nggak mungkin gitu. Sampai dia pansus dengan istilahnya masuk undang gitu, ngapain, buat apa, kalau memang dia pasti itu dia benar-benar mengatakannya sebenarnya gitu. Jadi ketika ada korban nih yang up gitu, nah kita sebagai masyarakat itu mendukung dia gitu, tanyain butuh bantuan apa gitu, bagaimana sekarang kondisi psikologisnya, apakah mau dibawa ke jalur hukum kah atau gimana gitu, pokoknya. Dan sebisa mungkin tuh jangan sampai nih, jadi kadang ada juga nih teman-teman yang udah sangat aware gitu, kadang malah lupa memperhatikan kondisi korban, tapi fokus ke menghukum pelaku dengan hukum pelaku di medsos gitu ya, misalnya. Jadi kayak spill the tea gitu kan, kayak membuka kasus tapi tanpa persetujuan korban gitu kan, banyak terjadi di Twitter gitu ya, kayak temennya korban tiba-tiba membuka di Twitter gitu, ada kasus ini, tapi itu bisa jadi ada juga yang korbannya kita tahu ketika itu dibuka di medsos gitu, itu kan berbahaya. Jadi jangan sampai ketika kita udah aware kita malah melupakan korban gitu, jadi malah sibuk membuat kasus itu viral, sibuk mengejar pelaku. Ini korban nanti bisa jadi malah dia yang teror gitu kan, kita membuka tanpa seizin dia, kita membuka masjid, jadi dia yang diteror kayak gitu sih. Jadi intinya adalah prioritaskan kebutuhan korban gitu sih, kita sebagai masyarakat yang bisa kita lakukan. Dan untuk Ibu Raja sendiri terkait media sendiri, Bu, media misalnya media sosial yaitu Instagram dan media-media lainnya, ini bagaimana cara kita menyikapi kasus-kasus seperti ini dengan kalau bisa dibilang ya, kalau kita bisa bilang masyarakat kita masih ada yang positif responnya, ada yang negatif responnya terhadap kasus-kasus seperti ini. Nah, dan untuk orang tua sendiri bagaimana di dalam mengontrol anak-anaknya sendiri untuk media sosial, dalam kalau bisa dibilang bijak dalam bermedia sosial, sehingga ketika mereka berkenalan dengan seorang cowok melalui media sosial, kan kita tahu bahwa anak-anak remaja banyak berkenalan di Instagram, Facebook dan yang lainnya. Nah, bagaimana
orang tua sendiri mengontrol media sosial ini supaya anak-anak kita itu bijak di dalam memilih teman, bukan hanya memilih teman tapi memilih pacar juga. Nah, ini supaya media sosial ini tidak menjadi polemik juga di tengah masyarakat kita, dan juga ini juga menjadi PR juga buat orang tua kita bahwa media sosial ini sangat rentan terhadap kasus pemerkosaan atau mungkin kasus pelecehan seperti itu, Bu. Secara singkat jawabannya adalah orang tua harus terlibat sama anak dan tahu apa saja media sosial yang digunakan oleh anak, dan dia harus ada di dalamnya agar bisa memantau. Tetapi yang lebih dasar lagi adalah coba deh kita sama-sama belajar untuk secara sama-sama nih ya semuanya berusaha untuk betul-betul menggunakan media sosial hanya untuk orang-orang yang memang umurnya udah cukup dan bertanggung jawab bisa menggunakan itu. Karena banyak sekali anak-anak yang punya sosial media dikala umurnya sebenarnya belum cukup. Nggak tahu itu siapa yang mengizinkan atau bagaimana itu bisa terjadi, tapi yang pasti harapan saya sih semua orang tua menyadari bahwa yang namanya digital itu sesuatu yang kayak hutan belantara gitu. Jadi kalau kita mau ngelepasin anak ke dalam dunia seperti itu, kita udah ngasih dia center belum? Kita udah ngajarin dia bela diri belum? Kita udah ngajarin dia bahaya dan apa yang harus dia perhatikan di dalam hutan itu atau belum? Kira-kira seperti itu. Jadi jangan gampang-gampang hanya karena takut anak-anak kita jadi ketinggalan zaman. Kalau orang tuanya punya rasa ketakutan itu, biasanya anak-anak juga sama. Mereka jadi takut kalau nanti mereka tidak punya sosial media tertentu, mereka di-excluded dari teman-temannya, ditinggal gitu ya. Nah, ini kayaknya perlu deh sama-sama kita pahami. Jangan khawatir ketinggalan zaman tidak terjadi hanya karena kamu nggak punya akun Instagram misalnya. Masih banyak kok cara untuk belajar dan kehidupan yang sebenarnya itu terjadi tetap di dunia nyata, bukan di dunia yang seperti ini, yang digital aja. Tetapi juga orang tua harus tetap encourage untuk menggunakan digital ini untuk hal yang memang berguna untuk dirinya, berguna untuk pengetahuannya, berguna untuk pengembangan dirinya. Jangan hanya ke arah sana. Insya Allah kalau misalnya kita cukup memberikan perhatian, kasih sayang, dan punya kedekatan emosional, ketika anak mencoba ke hutan belantara itu, dia tidak akan mencari-cari binatang buas di sana. Karena dia akan belajar untuk menikmati yang ada di sana dan bukan untuk mencari sesuatu yang dia haus tidak didapatkan di dunia sebenarnya. Yang kita khawatirkan kalau dia mencari di sana sesuatu yang dia tidak dapat di dunia sebenarnya. Kenapa? Karena ya itu tadi saya bilang di hutan belantara gitu banyak kan juga yang buas-buas, belum tentu kamu menemukan yang baik-baik. Seperti itulah kira-kira. Jadi memang tetap harus orang tua tegas dalam memberikan aturan kapan mereka boleh menggunakan, apa yang boleh digunakan, bagaimana penggunaannya, dan kalau mereka masih di bawah umur, apalagi tanggung jawab masih di tangan orang tua, maka orang tua harus boleh memegang passwordnya, harus boleh melihat isinya dan berteman dan menilai apakah ini aman atau tidak untuk anak-anak. Seperti itu. Tadi kan Bu Najeng sudah berbicara terkait media sosial, dan untuk Ibu Hanifah sendiri, untuk di dunia nyata sendiri, bagaimana sikap perempuan di dalam terhadap laki-laki? Karena kita tahu bahwa teman perempuan itu sangat banyak kepada laki-laki. Kita tahu bahwa perempuan juga ada. Pertanyaannya, suaranya Mas Haris putus-putus bisa ya? Untuk untuk Ibu Rajeng tadi sudah membahas terkait media sosial sendiri. Nah, untuk Ibu Hanifah sendiri terkait di dunia nyata, Bu, di dunia nyata. Nah, bagaimana perempuan itu membatasi diri terhadap pertemanannya untuk khususnya untuk cowok sendiri, karena kan kita tahu bahwa tidak bisa dipungkiri pertemanan cewek juga banyak ke pertemanan cowok. Nah, kita tahu bahwa hal ini seperti ini pasti ada. Nah, bagaimana kita di dunia itu membatasi diri dan juga kita mengetahui karakter-karakter seorang cowok di dalam dunia nyata sendiri supaya perempuan ini dapat menseleksi atau mungkin bisa dibilang membatasi diri terhadap pertemanannya dan juga bisa menghindari kasus-kasus seperti ini, Bu, untuk di dunia nyata sendiri.
Kalau ngomonginnya tentang anak, Mas, kita tidak bisa mengkotak-kotakan anak laki-laki atau anak perempuan ya, kalau kita sudah ngomonginnya anak ya. Karena ini sama aja, karena yang menjadi korban itu tidak hanya anak perempuan, karena anak laki-laki pun juga bisa menjadi korban. Jadi kalau kita mau ngomong secara umum adalah bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak berkarakter yang kuat gitu ya. Nah, ini kita bisa melakukan seperti yang Mbak Ajeng tadi bilang. Ada attachment di rumah. Jadi kebutuhan atas cintanya itu sudah tercukupi di rumah. Anak perempuan atau remaja perempuan itu membutuhkan sosok laki-laki. Dan laki-laki itu adalah bapaknya. Jadi anak perempuan biasanya kalau temannya sudah punya pacar, dia pengen punya pacar juga. Akhirnya apa? Kalau bapaknya tidak bisa memenuhi itu, misalnya dia bilang gini, ayah tahu nggak temen aku kan dikasih coklat, aku kan nggak punya pacar, aku jadi nggak ada yang ngasih coklat. Bapaknya yang harus ngasih. Temennya dikasih bunga, kasih bapaknya. Jadi kebutuhan itu sudah terpenuhi dari rumah, kebutuhan cinta. Jadi attachment di rumah itu sudah dapat duluan. Karena seperti yang Mbak Ajeng bilang, di hutan itu nggak ada kelinci, di hutan nggak ada kucing, yang ada macan, ular kobra, gitu loh. Jadi kalau attachment-nya ada, orang tua akan lebih mudah memberikan nilai-nilai kepada anaknya. Sehingga dia tahu, oh aku ini seharusnya punya pacar pun bisa memberitahu, oh, orang yang aman adalah yang seperti papa, yang seperti abi, yang seperti ayah. Yang perilakunya adalah ABCD. Dan itu contoh nyata, bukan hanya dibaca. Jadi yang pertama adalah attachment. Yang kedua adalah komitmen. Ini anak punya cita-cita nggak sih dalam hidupnya? Pada saat dia menarik dirinya jauh ke masa depan, aku umur 26 harus sudah jadi arsitek, misalnya kayak gitu. Berarti kalau aku sekarang punya pacar yang merusak, atau punya pacar yang mengganggu, atau yang gengges gitu ya, kayaknya aku nggak sampai ke cita-citaku yang terlibat dalam kegiatan apa. Misalnya nih, remaja masjid, atau Karang Taruna, kalau zaman kita dulu ya Mbak Aja ya, Mbak Firda ya, masih mengalami ada apa namanya Karang Taruna, atau kegiatan-kegiatan. Nah, semakin dia banyak terlibat dalam kegiatan, mereka akan sibuk sekali dengan kegiatan-kegiatan itu. Tapi tetap yang pertama kebutuhan cinta sama attachment-nya tadi harus dipenuhi. Yang terakhir adalah nilai, norma, agama, aturan. Kalau kamu pacaran sama yang seperti ini, menurut kamu, kira-kira dia bisa nggak support kamu untuk meraih cita-cita? Dan ini bisa dilakukan kalau attachment-nya bagus. Gitu loh. Kalau attachment-nya nggak bagus, si bapak nggak akan bisa memberikan materi itu kepada anaknya. Si ibu juga nggak bisa memberikan materi itu kepada anak laki-lakinya. Padahal untuk saat ini, orang tua, seorang laki-laki berharap mantunya nanti pinter masak, pinter ngurus rumah, pinter ngurus anak. Dia lupa nggak mempersiapkan anak laki-lakinya untuk jadi pemimpin, gitu loh. Jadi ini harus ditanamkan di rumah. Attachment, commitment, involvement, belief. Jadi 4 itu kalau sudah ada di rumah, anak kita, insya Allah, namanya juga usaha ya, insya Allah akan terbebas dari bahaya. Jadi persiapannya semuanya di rumah. Mau anak laki-laki, mau anak perempuan, semuanya sama. Kalau anak perempuan ditanya, kamu kepengen laki-laki yang seperti apa? Yang ABCD sampai 2 halaman. Lalu ditanya lagi, pantas nggak kamu memiliki suami seperti itu? Kalau kamu nggak pantas, pantaskan dulu dirimu. Anak laki-laki juga gitu. Kamu pengen punya istri yang seperti apa? Yang seperti ini mah, pantas nggak kamu punya istri seperti itu? Pantaskan dulu dirimu. Layak nggak kamu sekarang pacaran? Kira-kira kalau kamu pacaran, kamu nikah 5 tahun lagi, berapa kali putus? Jadi yang diaktifkan adalah otak dia. Jadi bukan lagi kita ngomong nggak boleh pacaran, tapi nggak menyakiti anak orang. Karena orang tuanya sedih loh kalau anaknya disakiti anak orang. Gitu Mas Haris ya, ingat ya, jangan menyakiti anak orang ya. Dimarahin lagi sama emak-emak kata dia. Oke, terakhir untuk kasus perempuan. Iya Bu, ya terakhir untuk pembahasan kasus pemerkosaan di Bekasi sendiri untuk Mbak Frida, bagaimana kita sebagai penggiat isu perempuan dan juga mungkin pemerintah dan KPAI di dalam mengatasi hal seperti ini, ya duduk bersama lah di dalam membahas kasus-kasus seperti ini, karena kita tahu bahwa RUU PK sendiri masih belum disahkan oleh pemerintah pusat,
Bagaimana caranya supaya penggiat isu perempuan ini kalau bisa dibilang mengusahakan supaya RUU PKS ini jadi sehingga dapat mengurangi angka penurunan terhadap pemerkosaan dan juga pelecehan terhadap korban anak perempuan dan anak laki-laki. Seperti apa? Bagaimana untuk Mbak Frida sendiri untuk duduk bersama terkait Iya, hal Mas ini? Haris, habis dapat petuah dari juga itu analogi hutan belantaranya dari Mbak Ajeng itu. Kalau soal itu ya sebenarnya kalau masalah duduk bersama gitu ya, berdiskusi antara berbagai pihak ini ya, dari masyarakat, pegiat isu perempuan, dari LBH, bersama anggota DPR yang mendukung ini dan lain-lain, itu sebenarnya kan udah gitu, itu udah dilakukan gitu. Dan tapi kan memang ternyata banyak faktor X gitu ya di situ gitu. Apalagi kalau kita lihat dalam proses perumusan kebijakan gitu-gitu itu kan ada faktor-faktor politik di situ yang itu bikin nggak segampang yang kita kira gitu lah. Kalau kita kira kalau udah diskusi ini udah gitu kan tiap tahun Komnas Perempuan keluarkan pencerahan tahunan, kekerasan seksual terus meningkat ya gitu. Itu kan sebetulnya ini tuh udah sangat urgent gitu. Tapi kan lagi-lagi itu tadi sih ada faktor X itu tadi yang gimana ya, susah untuk dikendalikan oleh kita gitu sebagai pegiat isu perempuan ya, itu tuh susah untuk mengendalikannya. Itu tuh butuh orang dalam ya, butuh orang dalam memang yang punya kekuatan politik yang lebih besar lah kira-kira kayak gitu. Jadi ya kalau kita sendiri sih yang sebisa mungkin sih selalu untuk terus mengedukasi diri kita sendiri dan mengedukasi publik gitu lewat nggak lewat apa ya, lewat jalur-jalur yang inilah, nggak harus jalur formal kayak gini kan, lewat apa Instagram live kayak gitu-gitu, terus lewat konten-konten ada teman-teman yang fokus di kampanye di media sosial kayak itu tuh ya kita yang bisa kita lakukan sih itu tadi sih, selalu terus untuk mengedukasi publik soal isu ini. Oke, dan untuk Ibu Rahajeng sendiri, baru-baru ini juga terjadi polemik terkait sinetron Jara, Ibu. Kita tahu bahwa netizen sendiri rame-rame berkomentar dan melaporkan itu kepada KPAI dan juga KPI. Nah, untuk Ibu Rahajeng sendiri, apakah sinetron di Indonesia sendiri memang sering terjadi seperti itu? Mungkin kalau bisa dibilang pemerannya di bawah umur dan juga kalau bisa dibilang judul film yang dimainkan oleh pemerannya itu tidak pantas seperti itu. Untuk Ibu Rahajeng sendiri sebelumnya bagaimana mohon maaf tanggapannya? saya nggak pernah lagi nonton sinetron sekarang, jadi saya kurang update sebetulnya. Tapi kalau ditanya seperti apa, mungkin saya berhenti menonton sinetron ini karena menurut saya isi dari ceritanya itu tidak membuat kita menjadi belajar akan sesuatu. Ya, beda kalau kita nonton-nonton yang lain itu seringkali nggak apa-apa dinikmati hiburannya, tapi ada dong pelajarannya, ilmu apa kayak yang muncul, ini tuh kayaknya nggak ada gitu ya. Jadi saya sayang banget seperti itu sinetron-sinetron di Indonesia. Kurang melakukan riset kali ya, apa sih sebenarnya yang sedang terjadi, atau lebih berfokus pada drama yang bisa diangkat tapi tidak memberikan solusi dari situ, nggak memberikan pencerahan gitu. Jadi lebih pada konflik-konflik yang senang diangkat. Jadi buat saya sayang banget sih kalau sinetron Indonesia tidak mengambil yang nyata-nyata terjadi di masyarakat tuh banyak loh, kesalahan-kesalahan yang bisa dibenarkan, kayak ya gini ya, ada kesalahpahaman tentang konsep mana yang kekerasan seksual, mana yang belum sampai tahap seperti itu, mana yang baru pelecehan misalnya. Misalnya hal-hal itu diangkat, dimasukkan dan kemudian bisa dipahami oleh orang, itu kayak lebih keren deh. Akan halnya seperti kalau masalah pemerannya di bawah umur, saya nggak bisa banyak komen di situ karena menurut saya ketika anak itu tanda tangan kontrak sama pihak yang menjadikan dia bintang, pastikan ada konsen orang tua di situ ya. Dan saya pikir sebetulnya adalah
pasti mereka punya pertimbangan. Saya nggak ikutan yang bagian itu. Saya nggak bisa menilai di situ. Pasti mereka punya pertimbangan kenapa mengizinkan anak ini memerankan tokoh yang lebih dewasa dari usianya. Tapi kalau ditanya keprihatinan saya, ya buat saya, namanya masih remaja tuh nggak berulang 2 kali. Kalau bisa, kalau masih remaja, kalau emang belum perlu-perlunya amat kerja gitu ya, Mbok sekolah aja, main yang banyak, organisasi kayak apa yang sehat gitu, aktivitas-aktivitas yang kira-kira bisa membuat dia otaknya terangsang untuk menghasilkan pemikiran-pemikiran yang lebih oke, dikala umurnya memang masih umur yang mau tahu, belum capek, belum kayak kita ya Mbak-mbak ya, udah dikit-dikit capek gitu ya, kalau mereka kan masih semangat banget gitu. Sayang aja gitu kalau hanya dikenalkan dengan dunia yang penuh dengan kamuflase. Kenapa justru tidak dikenalkan dengan dunia yang real, ya, yang memang realita kehidupannya seperti itu gitu. Tapi saya nggak bisa bilang apa-apa tentang pemilihan peran dan lain-lain karena ada supply, ada demand, Mas. Jadi kalau ketika di semua orang senang tetap nontonnya ya mereka akan cari begitu-begitu lagi, begitu-begitu lagi. Jadi harapan saya sih kita pinter sama-sama, kita sama-sama memilih tontonan, jadi akhirnya yang memproduksi tontonan dan yang memilih casting orang juga jadi mikir-mikir gitu, juga jadi hati-hati mengangkatnya. Kalau dari saya gitu deh, Mas. Dan untuk Ibu Hanifah sendiri, ini sama pertanyaannya terhadap pertanyaan tadi, tetapi ada perbedaan sedikit pertanyaannya bahwa bagaimana untuk masyarakat sendiri, apakah masyarakat sendiri sudah aware terhadap film-film atau mungkin sinetron-sinetron yang ada di Indonesia sendiri, dan juga mungkin kontrol buat orang tua terhadap sinetron-sinetron yang mungkin kalau bisa dibilang memang ada batasan umur, tetapi anak-anak remaja dan juga anak-anak kecil ini kan juga pasti akan ikut menonton tanpa pendampingan orang tua. Ini bagaimana terhadap kontrol buat orang tua sendiri dan masyarakat sendiri supaya kalau bisa dibilang lebih peduli lah terhadap sinetron yang ada di Indonesia sendiri, supaya ini tidak menjadi kasus yang terus berulang-ulang di Indonesia sendiri. Oke, baik Mas. Sebetulnya ini PR banget ya untuk orang tua, untuk produsen sinetron ya, karena mereka juga membuat hiburan. Terus masyarakat kita juga lagi nggak boleh kemana-mana gitu ya. Jadi yang namanya sinetron itu kayaknya menyenangkan banget dan sangat-sangat menghibur gitu. Karena itu sangat ditunggu setiap hari perkembangannya seperti apa. Sampai, kan itu kan mengandung-andung perasaan kan. Kalau saya melihat dari reaksi masyarakat, ternyata masyarakat kita itu butuh hiburan. Dan mereka nggak peduli hiburannya itu mendidik atau enggak. Yang penting ada yang ditunggu besok gitu loh. Besok ditunggu loh. Sekarang Ikatan Cinta aja sekarang udah di episode ke-307. Tuh, saya sampai apal kan gitu. Karena itu ditunggu banget. Berarti kan masyarakat butuh hiburan gitu loh. Nah, yang harus kita ketahui adalah apakah yang setia Mas Haris tadi tanyakan, apakah pada saat mereka menonton disuguhi dengan film-film atau sinetron tadi itu, apakah mereka melakukan edukasi ke anaknya? Ya enggak. Kalau attachment-nya bagus, mungkin si orang tua bisa ngomong kayak begini ke anaknya. Anak itu umur 15 tahun berperan seperti itu, menurut kalian itu bagus nggak? Enggak, Mak. Kenapa nggak bagus? Itu kan adegan dewasa, gitu. Terus kenapa nggak bagus dilakukan? Kan cuma beradegan dong, itu kan bohong. Tapi kan dia jadi pengen, misalnya gitu. Berarti kan ada edukasi pada saat nonton. Ya nggak? Ini di TV loh ya. Sementara pada saat kita nggak nonton di TV, di YouTube juga udah ada. Anggaplah kita ngomongin KPI, Mas Agung, ini sinetron ini nggak bagus, sinetron itu nggak bagus. Loh, di YouTube banyak gitu loh. Artinya, ini kan tidak bisa dihentikan. Yang bisa menghentikan adalah si KPI sendiri dan si produsen film itu. Kalau saya melihat dari adegan, saya mau mengomentari adegannya aja ya. Ada beberapa adegan kekerasan yang dilakukan kepada si Zahra tadi, yang anak umur 15 tahun tadi itu. Kalau secara syutingnya atau adegannya udah nggak pantas lah ya kalau kita melihat itu ya. Walaupun udah tanda tangan kontrak, kata Mbak Ajeng, ya udahlah itu urusan emaknya ya. Tapi kan ini mempengaruhi si anak ini secara mental. Dia harus beradegan yang harus dilakukan 21 tahun ke atas. Ya enggak? Terus ini dilihat orang. Sehingga remaja melihat gini, oh ternyata dipeluk-peluk itu menyenangkan ya.
Oh, nggak apa-apa ya. Mereka melakukan imitasi terhadap adegan itu. Dan adegannya itu ternyata mengandung unsur kekerasan. Yang di sini jadi mengilhami, oh ternyata laki-laki atau suami yang melakukan kekerasan itu nggak apa-apa. Itu kan seperti yang saya tulis tadi pagi ya, toxic masculinity. Jadi ternyata kalau di dalam keluarga dipukulin sama suami itu nggak apa-apa loh, karena pada saat kita mau menikah kita harus nurut sama suami. Suami sang seperti apa yang harus kita turutin. Nah, adegan-adegan ini sebetulnya yang tidak layak ditonton, baik oleh anak-anak maupun oleh kita. Kan kita jadi lah, kan kita nonton tuh pengen gitu loh. Ini bukan kekerasan. Awalnya kita tenang, damai, sejahtera, begitu nonton kita jadi kesel. Udahlah, istrinya 3 tuh kan Mas, namanya emak-emaknya jadi emosi kan. Pemainnya anak-anak gitu. Jadi balik lagi, edukasi dulu anaknya. Nah, mengasuh anak itu seharusnya mengasuh diri sendiri dulu. Kalau kita sudah terasuh, kita bisa mengasuh anak kita. Oh, saya nggak boleh nih nonton ini, karena ini adalah ABC. Nih, jadi kalau saya sudah nggak boleh, saya juga nggak bisa apa-apa dengan anak saya. Saya harus melakukan itu, Mas. Udahlah, saya jadi emosi. Dan terakhir untuk Mbak Frida, karena waktu sudah menunjukkan jam 8, untuk Mbak Frida sendiri, apakah regulasi terhadap pemain-pemain yang ada di Indonesia sendiri, khususnya sinetron, ini kurang diawasin oleh mungkin KPAI dan KPI, dan ini bagaimana dari pegiat isu perempuan menanggapi hal seperti ini? Apakah kasus-kasus sebelumnya sudah ada terjadi, atau mungkin baru-baru ini terjadi untuk sinetron Jara sendiri? Untuk Iya, Mbak Frida, kalau bagaimana tanggapannya, ini Mbak? bukan cerita baru ya, ini emang kayak udah dari dulu juga kan tayangannya kayak gitu terus ya. Cuman masalahnya sebetulnya itu bukan pada apakah yang kita persalahkan itu bukan pada apakah suatu tayangan itu mengandung kekerasan atau tidak. Nggak apa-apa mengandung kekerasan, tapi yang dipromosikan itu apa? Nah, kalau yang sinetron Zahra ini dia bermasalah karena justru kekerasan ini itu dipromosikan, justru didukung gitu. Jadi dia mengambil sudut pandang laki-laki, male gaze gitu, mengakomodasi male gaze gitu. Nah, kalau dan ini tuh diambil dari realita di masyarakat malah. Jadi kayak misalnya meskipun UU perkawinan itu udah diubah ya, yang tahun 2019 udah diubah bahwa usia minimum perkawinan itu kan 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan. Tapi nyatanya di lapangan itu masih banyak terjadi perkawinan anak gitu. Jadi kalau misalnya tahun 2018 aja Indonesia tuh masuk 10 besar negara di dunia yang angka perkawinan anaknya tuh tertinggi gitu. Jadi 1 dari 9 anak perempuan ya itu tuh menikah sebelum berusia 18 tahun. Itu tahun 2018. Jadi ini memang realita. Ini memang diambil dari realita. Cuman masalahnya adalah bagaimana mengolah realita itu menjadi sesuatu yang Pelajaran. apa ya, sesuatu yang progresif gitu. Jadi kalau misalnya misalnya tadi karena aku lagi suka nonton drama Korea gitu, kalau misalnya ada drama Korea Law School gitu, dia mengambil isu tentang kekerasan dalam pacaran, ada materi kekerasan dalam pacaran di situ. Tapi nggak apa-apa mengandung kekerasan dalam pacaran, cuman dia fokusnya adalah kepada pengalaman korban, bagaimana korban ini kemudian didampingi oleh kawan-kawannya yang mahasiswa hukum dan dosennya untuk menuntut keadilan gitu. Jadi di sini korban itu digambarkan sebagai sosok yang berdaya gitu. Juga kalau misalnya di Indonesia itu ada film Posesif, kalau ingat itu juga kekerasan dalam pacaran. Di situ dengan baik digambarkan bagaimana pengalaman korban, pengalaman psikologisnya kayak gitu. Juga ada 27 Steps of May, itu juga film Indonesia gitu, yang itu mengambil sudut pandang dari korban pemerkosaan, bagaimana dia memulihkan diri dari trauma gitu. Jadi sebetulnya terus kemudian kan Indosiar itu kan salah paham gitu. Jadi dianggapnya hanya dengan mengganti pemeran Zahra menjadi orang yang usianya udah dewasa, maka itu selesai gitu. Padahal kan masalahnya bukan itu gitu loh, tapi bukan itu gitu, atau sekedar menghapus adegan-adegan kekerasan terus selesai, ya bukan itu, nggak apa-apa ada kekerasannya, tapi gimana sih yang kamu mau promosikan itu apa gitu. Kalau itu sendiri dia sebenarnya ada melanggar gitu ya. Aku lupa sih tepatnya, dari KPI itu ada kayak aturan penyiaran gitu, aku lupa tepatnya pasal-pasalnya gimana, cuman seingatku itu memang ada yang dilanggar di situ. Nah itu mungkin nanti bisa dicari lebih lanjut karena aku lupa tepatnya. Cuman memang pengawasannya kan, ya kita tahu lah gimana pengawasannya kan memang kurang ini ya kayaknya ya, memang kurang ketat dan benar gitu loh. Terus
kayak gitu. Terus juga aku masih ada waktu nggak? Aku boleh nambahin lagi ya. Jadi ya kalau dan ini tuh nggak sesimpel masalah supply and demand sebenarnya. Jadi ketika sebenarnya kan ini juga menunjukkan bahwa masyarakat kita tuh semakin aware loh. Jadi kan karena ini ramai itu kan jadi semakin banyak masyarakat yang aware kan. Berarti sebenarnya kita tuh udah mengharapkan dari dulu mengharapkan tayangan yang lebih bagus lah. Tapi media ini itu tuh ngotot gitu untuk ngasih kita terus-menerus kayak gini aja gitu. Dan ini kan jadi ntar ada persoalan privilege di sini. Jadi kayak misalnya aku gitu, termasuk yang berprivilege karena aku bisa memilih sendiri tayangan apa yang aku tonton gitu kan, nggak harus mengandalkan televisi dari stasiun televisi lokal gitu. Jadi, nah terus gimana dengan orang-orang yang nggak punya privilege itu gitu, yang mau nggak mau hiburannya cuma TV yang nayangin stasiun televisi lokal. Nah itu kan jadinya gimana? Jadi bukan masalah supply demand lagi, jadi kayak ya di supply terus lurus aja gitu, nggak peduli ini masyarakatnya tuh sebenarnya minta nggak sih kayak gitu lah, nggak peduli. Tapi karena masyarakatnya juga nggak mampu, nggak punya kemampuan untuk memilih yang lebih baik, akhirnya ya mau nggak mau terpaksa diterima. Apalagi ini dia kan memakai frekuensi publik, jadi seharusnya memang media yang bertanggung jawab untuk memberikan tayangan yang berkualitas gitu, karena dia pakai frekuensi publik. Beda kalau saya kayak Netflix itu kan bukan publik, kan orang yang langganan aja tuh. Jadi kan ya kalau kita mau kita langganan gitu, kalau enggak ya udah lah. Kalau publik kan beda, memang untuk publik semua orang, untuk semua orang gitu, harusnya tanggung jawab dia ngasih apa ke semua orang, kayak gitu sih. Kayak gitu kira-kira. Oke, Mbak Frida dan Ibu Rahajang dan Ibu Arifat, terima kasih Bu terkait pembahasannya buat hari ini, dan semoga orang yang menonton ini dapat teredukasi terhadap kasus-kasus yang ada dan juga mungkin sinetron-sinetron yang baru-baru terjadi sekarang ini. Dan buat Ibu Hanifah, buat Ibu Rahajang dan Mbak Frida, terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu lagi buat ketiga pembicara, dan selamat malam. Ya, selamat malam buat semuanya. Sampai ketemu kembali. Kesehatan selalu buat Ibu Rahajang. Sampai ketemu. Semoga bermanfaat. Oke, baik. Selamat malam.